Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada momentum yang mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan dan menguatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semoga kewajiban khatib menyampaikan wasiat takwa ini bukan hanya untuk menggugurkan rukun khutbah, namun harus mampu kita aplikasikan dalam kehidupan di dunia ini. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal dalam mengarungi kehidupan yang tidak abadi ini. Akhiratlah yang menjadi tempat abadi dan terbaik bagi kita, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 17. Wal akhiratu khairu wa abqa. Artinya, padahal kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, di mana kita masih diberikan kenikmatan yang terus mengiringi tarikan nafas kita, sudah menjadi keniscayaan untuk senantiasa bersyukur atas nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu ini. Di antara nikmat yang kita rasakan tanpa ikut berjuang meraihnya adalah nikmat kemerdekaan di negeri tercinta kita ini. Kemerdekaan menjadi sebab kita bisa beraktivitas dan beribadah dengan tenang dan khusyuk. Kemerdekaan menjadikan kita jauh dari rasa takut, sehingga mampu menjalankan roda kehidupan ini dengan baik. Nikmat kemerdekaan ini merupakan buah manis dari perjuangan orang tua, pejuang dan para pendahulu kita, termasuk di dalamnya berkat perjuangan para ulama dan santri. Mereka adalah elemen yang tidak bisa terpisahkan dari sejarah merdekanya Indonesia dari belenggu penjajahan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sangat tepat sekali pemerintah memberi penghargaan sekaligus menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri. Sebuah bukti pengakuan pemerintah atas perjuangan para santri dan ulama pesantren dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Penetapan Hari Santri melalui keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 berdasarkan sejarah
saat tentara Belanda membonceng tentara sekutu hendak kembali menduduki Indonesia dalam agresi militer Belanda jilid 2 pasca kekalahan Jepang oleh sekutu. Sejarah ini penting kita ketahui untuk menjadi bagian rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita melupakan sejarah sehingga kita tidak bisa bersyukur. Allah telah mengingatkan bahwa jika kita bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Sebaliknya, jika kita tidak pandai bersyukur, maka kita tinggal menunggu azab yang pedih. Artinya jangan sampai kita lupa sejarah sehingga kenikmatan kemerdekaan ini akan dihilangkan dari negeri ini. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi kita harus ingat ayat Al-Quran yang melandasi prinsip syukur dalam surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kita perlu ingat bahwa proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 45 bukanlah sebuah akhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Dalam menjaga kemerdekaan tersebut, para ulama dan santri sudah menyiapkan diri jika ada pihak-pihak yang akan merebutnya kembali. Dan ternyata benar, ma'asyiral muslimin, Indonesia menghadapi agresi Belanda kedua. Di saat itulah para pemuda Indonesia melalui Laskar Hizbullah dan lain-lain sudah siap menghadapi perang dengan tentara sekutu. Pertempuran mencapai puncaknya di Surabaya pada tanggal 10 November 45 yang saat ini diresmikan menjadi Hari Pahlawan Nasional. Momen tersebut tidak terlepas dari dicetuskannya fatwa resolusi jihad NU oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 45. Resolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari menggerakkan seluruh elemen bangsa untuk mempertahankan kemerdekaan dari agresi militer Belanda kedua yang membonceng sekutu. Resolusi jihad berdampak besar dan menjadi penyemangat para santri dan masyarakat untuk ikut serta dalam pertempuran 10 November 1945. Bukan hanya di Jawa Timur saja, ma'asyiral muslimin. Di berbagai daerah juga dilakukan perlawanan oleh para santri terhadap penjajah, seperti masyarakat di Semarang yang mengadakan perlawanan ketika tentara sekutu memasuki ibu kota Jawa Tengah itu. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari proses perjuangan inilah akhirnya Allah memberikan kemudahan kepada bangsa Indonesia untuk kembali meraih kemerdekaan. Masa-masa sulit yang dihadapi berganti dengan kemudahan. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sungguh sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudahan dan kenikmatan yang sudah ada dalam genggaman tangan kita saat ini harus benar-benar kita pegang kuat, dengan salah satunya meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air.
Kiai Haji Hasyim Asy'ari telah menegaskan dalam sebuah makalah yang sangat populer, yakni hubbul watan minal iman, yakni cinta tanah air atau nasionalisme merupakan bagian dari iman. Kecintaan kita kepada tanah air juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Isma'il bin Ja'far an Humayd an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safar fanadara ila juduratil Madinah aw ta'arra rahilatahu wa in kana 'ala dabbatin harrakaha min hubbiha. Artinya, ketika Rasulullah hendak datang dari bepergian, beliau mempercepat jalannya kendaraan yang ditunggangi setelah melihat dinding kota Madinah. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang dikendarainya tersebut. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah airnya. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa berterima kasih kepada para ulama dan santri yang telah menjadi syuhada dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Mari teladani perjuangan mereka yang terbukti dalam sejarah menjadi bagian penting dalam mengobarkan semangat berjuang mengusir penjajah dari negeri Indonesia. Jasa mereka menjadikan bangsa Indonesia menikmati manis dan nikmatnya udara merdeka, sehingga bisa beraktivitas dan beribadah dengan nyaman dan khusyuk. Allah berfirman dalam surat Al-Luqman ayat 12, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anishkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Mudah-mudahan semua para santri, para ulama yang telah gugur mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur